الحمد لله يمد بالتوفيق والهداية لأقوم طريق من سبقت له منه سابقة الإسعاد، وكتب له في الأزل أن يرافق في أبد الآباد خير العباد، وقضت حكمته على كثير من أهل الضر والفساد والبغي والعناد أن يفقدوا الصلة بالأجواد، وأن يفقدوا المعرفة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi dalam program yang akan mengutip mengenai kalam Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang disampaikan di Maulid daripada malam Jumat di Darul Mustafa Tarim Hadramaut, yang mana seperti biasa beliau memulai dengan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik dan hidayah yang telah dikaruniai kita semua dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang telah menjanjikan untuk kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang memiliki irtibat, memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat la ilaha illallah. Dan juga di mana Sayyidil Habib menjelaskan mengenai terdapat daripada hikmah-hikmah di balik daripada keburukan sifat-sifat orang-orang yang putusnya atas hubungan kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan disibukkan dengan dunia, dengan hal-hal yang tidak berguna. Bahkan akhirnya mereka pun lupa akan daripada akhir, yaitu adanya hari akhir, yaitu hari kiamat, dan juga lupa akan adanya hisab. Padahal hidup di dalam karunia Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa merasakan hidup semua atas karunia Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lupa akan hal tersebut. Apakah ada diciptakan ini semua akan daripada selain dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tahu atas semua ciptaan-ciptaan yang ada ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang dapat melakukan sesuatu di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka kira ada sesuatu di balik semua daripada ciptaan ini daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun menegaskan dengan membawa sebuah ayat daripada Al-Quran, A'ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua apa yang dirasakan oleh manusia, baik muslim dan kafirnya, maka mereka merasakan daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangan, padahal tangan diberikan oleh Allah. Mereka bermaksiat dengan mata, padahal mata diberikan oleh Allah. Mereka bermaksiat dengan tubuh, padahal tubuh diberikan oleh Allah. Dan semua yang mereka lakukan daripada kemaksiatan adalah kembalinya daripada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermaksiat dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya bagi mereka yang melanggar aturan Allah, yang bermaksiat kepada Allah, adalah akan mendapatkan siksaan yang pedih, karena telah Allah berikan segala-galanya, tapi mereka menyalahgunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah wahai saudara-saudaraku atas nikmatnya kalimat la ilaha illallah yang kalian rasakan saat ini, yang mana kalian semua mendapatkan daripada nikmat tersebut, pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada rasa takut bagi mereka baik di kubur ataupun di barzakh yang membawa kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah yang akan menemaninya dan tidak akan menjadikan mereka takut akan gelapnya daripada kubur, akan ngerinya daripada siksaan akhir kelak. Maka muliakanlah kita. Maka ya Allah, muliakanlah kita dengan kalimat tersebut, dengan kalimat la ilaha illallah. Beliau pun selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak para hadirin untuk meminta agar kita masuk dalam golongan naungan la ilaha illallah, dan juga menginginkan
agar kita senantiasa dikehendaki dalam perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau pun menegaskan kembali, kalian masih ingat atas hakikat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita masuk dalam golongan yang mendapatkan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka-mereka yang masuk dalam golongan tersebut yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang disebut sebagai pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang disebut sebagai para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak takut, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka yang tidak pernah merasakan rasa takut dan juga tidak pernah merasakan rasa sedih atas hal-hal yang tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia mereka, dunia para orang-orang yang dekat kepada Allah, yang masuk dalam golongan naungan kalimat tersebut, maka dunia mereka adalah dunia yang paling nikmat dan akhirat mereka adalah akhirat yang paling baik. Ya, bukan dunianya kufar, bukan dunianya fujar, bukan dunianya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia para pemuja hawa nafsu, bukan dunia yang mengikuti akan kehidupan, bukanlah dunia para pemuja-pemuja atas dunia-dunia mereka. Mereka kira bahwa tidak ada catatan. Mereka kira tidak ada adanya hisab kelak, bahwa sesungguhnya kelak akan ada catatannya, kelak akan ada hisabnya, dan semuanya akan masuk daripada hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang buruk, mereka yang tidak masuk kalimat la ilaha illallah akan mendapatkan daripada pedihnya siksaan api neraka. Naudzubillah min dzalik. Lalu beliau pun melanjutkan daripada tausiahnya, maka Allah telah memuliakan kalian dengan kalimat la ilaha illallah, maka teruskanlah dan perkuatkanlah, masuklah dalam tingkatan-tingkatan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kita melemah atas kalimat tersebut. Dan setiap tingkatan, baik itu Islam ataupun iman ataupun ma'rifah dan semua segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, maka masuk dalam sir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau pun memberikan sebuah kisah tentang istri beliau, yaitu Sayyidina Khadijatul Kubra, yang mana beliau mengutip daripada kisah Sayyidina Khadijah yang mendapatkan hakikat kalimat la ilaha illallah setelah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan daripada keindahan dan kekuatan kalimat tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, beliau korbankan segala sesuatunya, baik harta, jiwa dan raganya demi kalimat la ilaha illallah dan membantu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga apa yang didapatkan oleh Sayyidatuna Khadijah, yaitu mendapatkan sebuah titipan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sayyidatuna Khadijah. Beliau berkata kepada Sayyidina Khadijah, sesungguhnya Jibril telah datang dan menyampaikan salam dari Allah dan darinya. Maka Sayyidina Khadijah pun menjawab daripada salam Allah Subhanahu wa taala, Allahus salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dan sungguhnya Allah lah yang maha penyelamat, dan kembalinya kepada keselamatan tersebut kembali kepada Allah, dan keselamatan hanya milik Allah. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Maka beliau pun wa alaika wa ala Jibril salam, dan juga kepadamu dan kepada malaikat Jibril salam dariku. Kata Sayyidina Khadijah, lihat, Sayyidina Khadijah mendapatkan kalimat, sebuah kalimat salam dari Rabbus Salam dari awal, sebelum ketemu, sebelum berjumpanya, sebelum akhirat, maka telah Allah ajukan terlebih dahulu kepada Sayyidina Khadijah. Dan beliau pun dijanjikan akan dibangunkan sebuah rumah yang begitu indah, yang begitu istimewa, yang dikhususkan untuk Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Maka beliau telah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum akhirat. Sama halnya dengan orang yang memiliki ikatan,
dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang seperti mereka pun, seperti kita pun bisa mendapatkan daripada salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Maka kita masuk dalam kalimat la ilaha illallah tersebut, dalam satu naungan kalimat tersebut. Dan sosok yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang begitu indah, sosok yang begitu mulia, sosok yang begitu dekat, yang paling dicintai oleh Allah, dan Allah begitu mencintainya. Maka saat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah untuk Fathul Mekah, beliau ditawarkan ingin tinggal di mana? Ingin tinggal di tempat mana, apakah akan disiapkan sebuah rumah dan lain sebagainya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak untuk disiapkan sebuah rumah. Beliau menginginkan untuk dibangunkan sebuah kemah. Kemah apa? Kemah yang berhadapan dengan kuburan, yaitu istrinya yang mulia Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Duduk di situ selama beliau di kota Mekah, ingin duduk di samping daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Bukan hanya di situ saja. Saat haji wada pun Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat daripada khemah yang mana ditempatkan di samping daripada kuburan Sayyidatuna Khadijatul Kubra untuk mengingat jasa yang mana telah membantu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah kemuliaan daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang mendapatkan daripada keindahan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka suatu saat pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang wanita yang bernama Halah. Saat itu suaranya yang memang menyerupai dengan suara daripada Sayyidah Khadijatul Kubra. Maka teringatlah daripada kehidupan beliau yang pernah dulunya dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, yang mana saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan istrinya, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, berdua saja. Maka teringat akan istrinya yang pertama, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ada rasa cemburu daripada Sayyidina Aisyah dan mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sungguhnya Allah telah menggantikannya dengan seseorang yang lebih muda." Maksudnya digantikanlah Sayyidina Khadijah dengan dirinya, itu Sayyidina Aisyah. Maka Nabi SAW pun mengatakan, "La wallah, demi Allah tidak ada satupun yang dapat menggantikan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Beliau adalah orang yang membantu, yang masuk dalam kalimat la ilaha illallah di saat orang-orang tidak percaya atas kalimat tersebut. Dan dialah orang yang selalu membantu dengan harta dan jiwa dan raganya di saat orang-orang membenci dan melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat orang-orang membenci dan mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah Sayyidatina Khadijatul Kubra yang memeluk dan menerima dan menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuji daripada kemuliaan Sayyidatina Khadijatul Kubra, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah? Lihat, bukannya marah, bukannya sedih, akan tetapi beliau sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang mendapatkan daripada tuangan kalimat la ilaha illallah, beliau hanya berdua. Dan hadis ini kita dengar sampai sekarang berarti dari mana? Yang mana diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang istrinya Sayyidatuna Khadijatul Kubra dengan keindahan dan kemuliaannya. Dan mulai saat itu tidak pernah terdengar kecuali keindahan sosok Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang selalu diucapkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitulah para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai ummahatul mukminin, sebagai ibu daripada seluruh kaum mukminin. Maka begitu indahnya dan begitu mulianya daripada sir kalimat la ilaha illallah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah telah menyiapkan kepada kita hati-hati yang mana dapat mendapatkan daripada tuangan kalimat la ilaha illallah dengan begitu besar. Maka kita jaga, maka kita terima, kita sempurnakan itu semua. Dan beliau pun menutup dengan doa yang dipenuhi dengan ibtihal, dengan kalimat ya Allah, dan mana di antara doa-doanya agar kelak kita tidak terputus
dari hal-hal yang dapat memutuskan kita dari kalimat la ilaha illallah, dan meminta agar kita mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang istimewanya adalah kalau sudah Allah yang mencintai dan suka untuk berjumpa dengan hamba tersebut, bagaimana dengan posisi hamba tersebut, maka kita menginginkan agar di mana Allah mencintai dan menginginkan perjumpaan kita terhadap dirinya, dan juga memasukkan kita dalam naungan la ilaha illallah. Dan juga di antara doanya agar kita, yang mana kita telah diberikan sebuah nikmat yang besar, yang mana kita bisa mengucapkan kalimat ya Allah, itu adalah kalimat yang begitu istimewa dan besar, dan juga itu adalah kalimat yang begitu nikmat jika kita katakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak dalam surga Firdausul A'la bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap permintaan kita. Hakadha minni. Dan inilah yang bisa Al-Faqir ringkas daripada kalam mulia yang begitu indah dan istimewa daripada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. InsyaAllah kita bisa masuk dalam golongan kalimat la ilaha illallah dan bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul dengan beliau di surga a'la firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليه ما يوجب لنا الزلفى لديك والوصول إليك وحسن التذلل بين يديك، وتنفع كل حاضر وسامع نفعا عظيما نحوز به الشرف حين الوقوف بين يديك، وننال بها المراتب العلا في ظل عرشك وتحت لواء الحميد وعلى حوض نبيك وفي الفردوس الأعلى وفي ساحة النظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله. فرج كروب الأمة واكشف الغمة اجل الظلمة ادفع النقمة بصوت بساط الرحمة عامل بمحض المنة ارفع كل فتنة وكل محنة اظهر رايات حبيبك واخذل أعداءه برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. ويا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل الأتم الأوسع من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب. يا حي يا قيوم يا وهاب يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.